الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهبي إليك الزمر بالكيزان. Saya selalu tertarik dengan kenyataan bahwa walaupun orang mempunyai kepercayaan yang berbeda, namun ada kesamaan yang mengherankan di antara kepercayaan yang berkembang. Satu hal yang senantiasa menjadi bagian ketertarikan saya adalah hampir semua agama membicarakan tentang kedatangan Al-Masih di akhir zaman. Jika kita memperhatikan agama-agama besar di dunia ini, contohnya Kristen, sebagian besar dari mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus akan datang kembali di akhir zaman. Dan mereka juga mempercayai bahwa dengan kedatangan kembali Yesus Kristus, maka kerajaan Tuhan akan kembali tegak. Orang-orang Hindu menunggu kedatangan Krishna, dan orang-orang beragama Buddha mengharapkan kedatangan Buddha. Orang-orang Islam menunggu kedatangan Al-Mahdi dan Al-Masih. Kristen menunggu kedatangan Yesus Kristus. Dan orang-orang Yahudi juga menanti kemenangan kembali agamanya. Sebagaimana yang telah dicapai di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini adalah faktor umum yang dijumpai di antara semua agama. Hal tersebut membuat saya selalu berpikir bahwa jika seorang Al-Masih akan datang untuk setiap agama, masing-masing Al-Masih tersebut membawa ajarannya sendiri pada waktu bersamaan, maka itu pasti akan menciptakan kebingungan bagi orang-orang di seluruh dunia. Kecuali jika setiap agama merujuk pada kedatangan seseorang dengan pribadi yang sama dan pasti akan menyatukan semua agama. Ada beberapa kesamaan konsep mengenai Al-Masih alaihissalam dalam agama Kristen dan Muslim non-Ahmadi, yakni mereka mempercayai bahwa Al-Masih alaihissalam masih hidup dan beliau diangkat ke langit serta akan kembali lagi di suatu waktu untuk menyatukan seluruh umat manusia. Namun ada dua perbedaan utama antara dua kepercayaan ini. Orang-orang Kristen percaya bahwa ketika Yesus datang lagi, beliau akan membawa kembali kerajaan Tuhan. Kemudian menurut kaum muslimin, kerajaan Tuhan akan datang dengan cara ini, yakni mereka yang bukan muslim akan dibunuh dan dimusnahkan. Konsep Muslim non-Ahmadi tentang Al-Masih alaihissalam adalah beliau bukan pemaaf dan tidak mempunyai rasa kasih sayang sama sekali. Jika Anda bukan Muslim, mereka berpikir bahwa Anda mati, saya tidak melebih-lebihkan dan sama sekali bukanlah suatu yang berlebihan. Ini semua adalah konsep yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Jika Anda bukan orang beriman, jika Anda tidak beriman, maka Anda akan mati. Inilah sebenarnya yang diyakini oleh Muslim, Ortodok, dan inilah yang pada umumnya diketahui oleh mereka. Ada sabda dari Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa akan datang suatu masa ketika terjadi banyak sekali kesalahan penafsiran terhadap Al-Quran dan Islam akan pergi ke sisi paling jauh dari dunia ini. Meyakini bahwa seorang nabi dari Tuhan benar-benar telah naik ke langit dan akan kembali hanya untuk membantai mereka yang memilih keyakinan berbeda, merupakan sebuah kepercayaan tidak patut yang dinisabkan kepada Al-Quran. Di tempat manapun dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Hazrat Isa alaihissalam pergi ke langit dengan badan kasarnya. Dan karena tidak disebutkan bahwa beliau pergi ke langit, maka tidak juga disebutkan bahwa beliau akan kembali dengan badan kasarnya. Untuk memahami perkara ini, ketika kita membaca Quran dan hadis, maka konsep Al-Masih dan Al-Mahdi sungguh bertolak belakang dengan apa yang dipercayai oleh Muslim non-Ahmadi pada umumnya. Dan itu jugalah kondisi Muslim pada masa kolonial Inggris di India yang entah mengapa menjadi sebuah medan pertempuran agama. Karena semuanya menampilkan agama-agama besar di sana, seperti Kristen, Muslim, dan Hindu, dan mereka semua itu aktif di waktu yang sama. Itulah kondisi kaum Muslim pada masa kolonial Inggris dan India yang menjadi medan pertempuran untuk perpindahan agama. Dan sayangnya kaum Muslimin menjadi pihak yang kalah secara telak. Sejumlah besar misionaris Kristen datang bersama perusahaan dagang di India Timur dengan harapan untuk mengubah populasi di India menjadi Kristen.
Ketika India menjadi jajahan dari Inggris, misionaris itu datang lebih banyak lagi. Misionaris Kristen mempunyai argumen yang simpel. Mereka mengatakan, "Nauzubillah, Nabi kalian telah mati. Dengan Yesus masih tetap hidup dan diam adalah sumber keselamatan untuk semua umat manusia. Karena itu, masuklah Kristen." Sungguh sayang, cara ini benar-benar efektif bagi para misionaris Kristen. किसी और का था वो पेशरो, मेरा पेशवा कोई और है. Karena kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, Muslim di sebagian benua umumnya percaya bahwa Isa alaihissalam masih hidup, pergi ke surga, dan akan kembali. Kaum muslimin percaya bahwa Yesus akan kembali secara fisik, maka para misionaris Kristen berhasil mengajak muslim berpindah agama menjadi Kristen dengan argumen yang sama yang mereka percayai, yakni Yesus Kristus akan kembali. Maka Yesuslah yang membawa kembali kerajaan Tuhan dan bukan Nabi suci umat Islam. Ini membuat orang-orang Islam menjadi ragu terhadap agama mereka sendiri. Oleh karena itulah mereka berpindah agama menjadi Kristen dalam jumlah besar. Dan jika bukan karena campur tangan ilahi, maka Islam akan telah hilang di bagian dunia itu. Jika iman telah terbang ke bintang suraya, maka seorang laki-laki dari keturunan Persia akan mengambilnya kembali. Islam benar-benar telah meninggalkan dunia ini. Dan berdasarkan nubuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Quran Karim, Al-Masih dan Al-Mahdi sungguh akan datang untuk menyelamatkan kaum muslim. Beliau telah datang dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Alhasil, saat itu merupakan waktu untuk kedatangan dari Al-Masih. Semua tanda-tandanya telah nampak, dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lah yang benar-benar membela kemuliaan Al-Quran dengan bimbingan Tuhan, dan sungguh membawa keimanan kembali dari bintang suraya. Ini adalah waktu Hazrat Masih Maud alaihissalam, itulah masa untuk kedatangan Al-Masih Maud alaihissalam. Semua tanda-tandanya nampak saat itu, dan adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam yang datang kala itu, dan beliau telah ditetapkan Tuhan, dan beliau telah melakukan banyak sekali pengkhidmatan untuk Islam. Salah satu hal yang paling besar, salah satu hal yang paling utama, salah satu hal yang paling unik yang telah dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah beliau meluruskan ideologi, doktrin, dan pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ayat-ayat dari Bible berkenaan dengan hidup dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Para agar Ahmadi selalu menggunakan ayat Al-Quran, namun bukannya memberikan pemaknaan yang benar. Justru mereka menggunakannya dengan begitu bertolak belakang. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi SAW telah berkata, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi setelah engkau mewafatkanku, maka engkaulah pengawas atas mereka. Dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Yang sebenarnya diceritakan dalam ayat ini adalah pada hari penghisaban, Allah Ta'ala bertanya kepada Hazrat Isa alaihissalam tentang tugas-tugasnya, tentang para pengikutnya. Dan beliau menjawab dengan cara yang sangat sederhana, yakni ketika aku berada di antara mereka, aku telah melakukan upaya terbaik. Dan ketika aku pergi dari mereka, yakni aku mati, maka aku tidak bertanggung jawab lagi atas mereka, namun engkaulah yang bertanggung jawab atas mereka. Jadi, ayat ini digunakan oleh Muslim non-Ahmadi untuk membuktikan diangkatnya Nabi Isa, dan mereka menafsirkan kata tawafi sebagai diangkat secara jasmani. Namun, ini sama sekali tidak
Terjemahan kata tawafaitani di dalam ayat ini sebenarnya disalah tafsirkan oleh Muslim non-Ahmadi. Mereka percaya bahwa kata tawafi di sini berarti ketika dia membawa aku naik atau ketika dia mengangkatku secara jasmani. Namun arti ini sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Di sini kata tersebut berarti ketika engkau mewafatkan aku, ketika engkau membuat aku mati. Karena di dalam banyak bagian Al-Quran, kata tawafaitani bermakna diambil dalam pengertian mati. قل يتوفاكم ملك الموت. Katakanlah, malaikat maut akan mematikanmu. Bahkan di dalam ayat ini, kata tawafi digunakan untuk menentukan pada kematian. Hazrat Masih Maud alaihissalam membuktikan bahwa Hazrat Isa alaihissalam wafat dalam keadaan alami dan juga membuktikan bahwa semua nabi sebelum beliau telah wafat secara alami dan tidak ada satu orang pun sebelum beliau yang telah diberikan kehidupan abadi. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik pada tumitmu? وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Dan kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau untuk hidup kekal. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. Hazrat Masih Maud alaihissalam bekerja dengan begitu gigih untuk membela Islam dan untuk menghidupkan kembali api keimanan yang dipadamkan oleh orang-orang yang bodoh. Sungguh luar biasa. Sebuah penafsiran keliru mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam telah memberikan pengaruh mendalam terhadap keimanan sehingga nyaris mencerabut pondasi yang sangat mendasar dari agama Islam. Bahkan hal itu juga memiliki bahaya laten yang lebih jahat dan mengerikan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, para pengikut Jainisme atau Buddha takut dan menghindarkan diri untuk membunuh sekalipun hanya seekor nyamuk atau kutu. Namun, banyak di antara orang Islam yang ketika mereka membunuh orang tak berdosa dan ketika mereka melakukan pembunuhan yang tidak beralasan, mereka tidak merasa takut terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Pandangan yang populer mengenai jihad yang umum di kalangan orang Islam adalah pengharapan untuk datangnya seorang imam penumpah darah yang penuh dengan kedengkian dan kebencian terhadap yang lain. Adalah tekstur yang dari keyakinan salah yang ditanamkan oleh para ulama yang berpandangan dangkal. Sebenarnya ini telah dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam 100 tahun yang lalu. Dan jika kita melihat sekitar kita, tepat seperti inilah yang terjadi pada masa sekarang ini. Pada saat beliau memperingatkan pemerintah Inggris bahwa mula-mula berusaha untuk menanamkan doktrin dalam pikiran orang-orang Islam yang lugu, khususnya anak-anak mereka bahwa Al-Mahdi penumpah darah akan muncul di dunia ini dan akan membinasakan semua orang non-Muslim dan menghancurkan siapapun yang tidak bersedia untuk menerima Islam. Dan doktrin ini telah merusak anak-anak yang tidak berdosa semenjak usia mereka kecil. Dan ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, menjadi sebuah doktrin bagi mereka bahwa membunuh orang yang tidak berdosa dengan alasan agama merupakan perkara yang mulia, dan dengan melakukannya mereka akan masuk surga. Dan merekalah alasan utama kehancuran, dan merekalah pembunuh perdamaian di dunia ini.
Dewasa ini orang-orang Islam diajarkan sejak usia kecil, sejak usia muda mengenai Al-Masih yang akan datang pada suatu hari, dan dia akan memenuhi dunia ini dengan darah orang-orang yang tidak beriman. Dan ketika ajaran ini menjelma di dalam diri anak-anak tersebut, seiring pertumbuhannya menjadi dewasa, maka pada suatu hari ia akan siap untuk mengambil nyawa perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa, dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Islam. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima Masih Maud alaihissalam, dan dengan cara ini dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa memilikan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengkhidmati kemanusiaan dan Islam dengan sangat menggoncangkan. Tetapi itu hanya satu contoh saja di antara pengkhidmatan-pengkhidmatan beliau kepada Islam dengan menunjukkan kepada kita penafsiran yang benar mengenai Nabi Isa alaihissalam. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyelamatkan kaum muslimin dari berbuat syirik dan mempersekutukan Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyelamatkan kaum muslimin dari kepercayaan keliru yang juga merupakan penistaan dengan mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam yang adalah Nabi Israel akan kembali untuk menyelamatkan umat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khataman nabiyyin. Kita menyebut diri kita semuslim, dan kita harus melihat arti dan Islam itu sendiri. Islam artinya adalah damai dan tunduk pada kehendak Allah. Oleh karena itu, inilah yang kita amalkan. Kita mencoba untuk memenangkan hati orang-orang dengan sarana-sarana yang penuh damai, dengan kata-kata yang penuh kedamaian. Kita harus sangat berterima kasih kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah menyampaikan ajaran untuk hidup secara damai dengan orang dunia lainnya. Dan untuk inilah kita dilahirkan. Kita harus menyebarkan kedamaian dengan tindakan-tindakan kita yang penuh kedamaian. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa pesan kedamaian. Para khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau memberikan kepada kita bahwa ada satu moto tak tertandingi yang harus kita ikuti, yaitu cinta untuk semua, tiada kebencian bagi siapapun. Masih ada beberapa pertanyaan kan? Jika Nabi Isa alaihissalam tidak wafat di tiang salib dan beliau tidak diangkat ke langit, maka kemana beliau telah pergi? Apa yang terjadi dengan beliau? Apakah beliau menyelesaikan misinya? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu dan banyak hal lainnya, bacalah buku ini, Al-Masih di Hindustan, karya Hazrat Masih Maud alaihissalam.